Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Meskipun kegiatan pembelajaran ini hanya dilaksanakan melalui media daring. Tentunya kita selalu berdoa agar wabah ini segera berlalu, agar pembelajaran ini dapat kita laksanakan secara tatap muka. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal atau memahami makna dari puisi rakyat. Seperti yang kita ketahui, puisi rakyat itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah jenis pantun, kedua adalah jenis syair, dan ketiga adalah jenis gurindam. Kemarin kita sudah pelajari, dan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di halaman 86, yaitu aspek kebahasaan. Nah, pada materi aspek kebahasaan ini kita akan mengklasifikasikan. Klasifikasi di sini maksudnya adalah mengelompokkan. Di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa kriteria dalam pengklasifikasian kalimat. Yang pertama adalah berdasarkan isi atau fungsinya. Jika dilihat berdasarkan fungsi atau isinya, kalimat itu yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah di sini adalah bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika dilihat dari ciri-cirinya, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan apabila diucapkan, kalimat perintah ini diakhiri dengan intonasi tinggi. Nah, ciri-ciri yang lain kalau dilihat dari penulisannya, selain ditandai dengan tanda seru atau diakhiri dengan tanda seru, adalah adanya partikel la pada kata kerja. Jadi kalau misalnya kata kerjanya makan, itu ditambah dengan partikel la, makanlah, sehingga menjadi suatu tindakan, sehingga menjadi suatu kata perintah, seperti itu. Sekarang kita perhatikan macam-macam kalimat perintah. Yang pertama ada kalimat perintah biasa. Tadi sudah Ustaz sampaikan bahwasanya ditandai dengan partikel lah. Contohnya apa? Gantilah bajumu, gantilah pakaianmu, ambillah bukumu. Nah, itu merupakan contoh yang pertama. Yang selanjutnya adalah kalimat perintah yang ditandai dengan penggunaan kalimat perintah yang berupa larangan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah terdapat kata larangan. Kata larangan di sini adalah contohnya adalah kata jangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan duduk di sembarang tempat. Jangan makan sambil berdiri. Nah, itu merupakan suatu contoh kalimat perintah yang berupa larangan. Jadi kalau kalimat perintah biasa tadi dia hanya ditambah dengan partikel la. Nah, pada kalimat perintah yang merupakan larangan ini dia ditambah dengan kata larangan. Selanjutnya ada kalimat perintah yang berupa ajakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang berupa ajakan ini adalah dia menggunakan kalimat kata ajakan. Contohnya apa? Mohon, tolong, silakan. Kata ajakan yang lain adalah mari,
ayo, dan jenis kata yang lainnya. Kalau di sini contohnya adalah tolong temani nenekmu di rumah. Misalnya kalimat perintah yang lainnya yang merupakan ajakan adalah ayo kita bersihkan lingkungan sekolah. Ayo kita melaksanakan sholat duha. Dan mari kita jaga kebersihan kelas. Itu merupakan salah satu bentuk contoh kalimat perintah yang menggunakan yang merupakan kalimat ajakan. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah jenis yang kedua adalah kalimat berita. Kalimat berita di sini adalah maksudnya kalimat yang berisi informasi atau kalimat yang bertujuan untuk memberikan sesuatu kepada khalayak ramai. Jenisnya adalah dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan jika dilafalkan diakhiri dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Nah, macam-macamnya adalah yang pertama berupa kepastian. Contohnya adalah nenek akan datang dari Bandung besok hari. Nah, kalimat atau kata yang merupakan yang menegaskan kepastiannya adalah besok hari. Jadi kata besok hari itu menyatakan kepastian bahwasanya nenek itu akan datang. Misalnya kita akan masuk pada pukul 7.30. Kita akan pulang pada pukul 14.30. Pukul 14.30 itu menyatakan bahwasanya kepastiannya. Kepastian apa? Kepastian untuk pulang. Selanjutnya adalah kalimat berita pengingkaran. Pengingkaran di sini adalah maksudnya tidak akan ditepati gitu ya. Di sini contohnya adalah saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Saya tidak akan, contoh yang lainnya adalah saya tidak akan membalas kejahatanmu. Saya tidak akan menyakiti badanmu misalnya, dan contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah kalimat berita yang menyatakan kesangsian. Kesangsian di sini ketidakpastian. Contohnya adalah Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Nah, kata mungkin di sini menyatakan kesangsiannya. Apakah mungkin datang besok atau tidak? Jadi tidak ada kepastian seperti itu. Di contoh yang lainnya adalah saya mungkin akan sekolah hari ini. Dan contoh yang lainnya, mungkin wabah ini tidak akan berlalu misalnya. Dan contoh yang lainnya. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah kalimat berita bentuk lainnya adalah kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah kalimat tanya. Kalimat tanya di sini maksudnya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau reaksi. Reaksi di sini adalah jawaban dari kalimat tanya itu sendiri. Nah, kalimat tanya di sini Ustaz tidak akan menjelaskan panjang lebar. Jadi rumus dari kalimat tanya itu adalah ciri-cirinya. Jika dalam penulisan diakhiri dengan tanda tanya. Dan jika dilafalkan menggunakan diakhiri dengan intonasi menurun. Nah, dalam penggunaan baik itu pelafalan ataupun penulisan, kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya. Kata tanya di sini yang kita kenal
Kalau dalam istilah ilmiahnya itu dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? What, ya, where, when, why, dan H-nya adalah how, bagaimana. Kalau cara Ustadz menghafalnya dikenal dengan istilah adik simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dalam penulisannya silakan gunakan rumus tersebut. Kalau contohnya di sini adalah mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan desainnya. Contoh yang kedua adalah kapan Bex kembali ke Inggris. Nah, jadi untuk kalimat tanya ini Ustadz rasa kita sangat sering menggunakannya dan anak-anak Ustadz rasa sudah paham, ya. Tidak usah Ustadz jelaskan terlalu detail. Dan jenis yang keempat adalah kalimat seruan. Kalimat seruan di sini adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalan dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contohnya, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Ini merupakan pengungkapan perasaan yang kuat. Pengungkapan perasaan betapa kagetnya ketika dia mengetahui bahwasanya PR-nya itu tidak dibawa. Bukan main eloknya, bukan main indahnya, masya Allah itu ya. Kalau dalam pengucapannya ya, subhanallah mungkin ya. Nah, namun dalam bahasa Indonesia itu dia menggunakan kata yang mengungkapkan suatu perasaan yang kuat. Luar biasa hebatnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan jumlah klausa. Klausa di sini adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kata. Kalau kalimat itu adalah satuan bahasa terlengkap yang terdiri dari beberapa klausa dan diakhiri dengan tanda titik gitu ya. Kalau satuan bahasa yang paling rendah, sebagai informasi anak-anak, bahwasanya satuan bahasa paling rendah itu adalah fonem. Kalau kita kenal itu adalah dikenal dengan istilah abjad, A, B, C, D dan seterusnya, itu adalah fonem. Selanjutnya itu adalah ada kata, klausa, kalimat, dan paling atas adalah wacana gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan berdasarkan jumlah klausa. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola klausa yang terdiri dari beberapa subjek dan atau predikat. Nah, kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam beberapa kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah, yang pertama contohnya adalah kata benda plus kata kerja. Contohnya apa? Contoh yang pertama adalah Victoria bernyanyi. Ini terdiri dari dua kata dan merupakan satu klausa. Kata bendanya adalah Victoria. Victoria di sini sebagai subjek. Victoria di sini adalah nama orang. Bernyanyi adalah kata kerjanya. Nah, kalimat tunggal di sini bisa juga terdiri dari beberapa klausa. Terdiri dari beberapa subjek. Contohnya apa misalnya? Victoria dan Andi berolahraga. Jadi subjeknya dua, pelakunya atau orangnya ada dua. Dan selanjutnya kata kerjanya atau tindakannya adalah berolahraga. Atau contoh yang kedua adalah kata benda plus kata sifat. Ika rajin. Ya. Jadi pola kalimat dasar
itu hanya terdiri subjek dan predikat. Kalau pola kalimat yang lengkap itu terdiri dari subjek adalah pelaku, predikat adalah tindakan, objek apa yang dilakukan, dan ada keterangan. Bisa itu keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan yang lainnya yang memperkuat dari tindakan subjek. Kita lanjutkan. Di nomor 2, bagian 2 adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subkoordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah setara, bertingkat, dan campuran. Apa itu maksudnya? Sekarang kita bahas. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat ini terbentuk dari 2 atau lebih klausa yang kedudukannya berkedudukan sederajat. Nah, contohnya selanjutnya kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara penggabungan, yaitu 2 atau lebih klausa yang dihubungkan oleh kata dan atau serta. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Nah, kami mencari bahan berarti kami di sini melakukan suatu tindakan, dan di sini adalah penggabungan. Ini yang menggabungkan. Jadi kalimat majemuk setara yang merupakan penggabungan itu adalah cirinya adalah menggunakan kata dan atau serta. Mereka meramunya juga merupakan suatu dan merekanya juga melakukan suatu tindakan. Kami mengikuti lomba lari misalnya, dan mereka mengikuti lomba lompat jauh. Nah, di sini sama-sama antara kami dan mereka itu sama-sama melakukan tindakan yang sama gitu ya. Nah, contoh yang kedua adalah kalimat majemuk setara pertentangan, yaitu 2 klausa yang dihubungkan oleh kata tetapi, sedangkan, namun, melainkan yang menunjukkan hubungan pertentangan. Jadi antara klausa yang pertama dihubungkan dengan salah satu kata yang menyatakan pertentangan dengan klausa yang kedua. Contohnya adalah Indonesia adalah negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang maju. Nah, klausa yang pertama adalah Indonesia adalah negara berkembang. Pertentangannya adalah menggunakan kata sedangkan Jepang sudah merupakan negara maju. Nah, di situ letak pertentangannya. Jadi kalau misalnya dalam penulisannya itu dia menggunakan salah satu contoh dari kata yang merupakan pertentangan tersebut ya, anak-anak. Selanjutnya adalah kalimat majemuk setara yang merupakan pemilihan, yaitu 2 klausa atau lebih yang dihubungkan oleh kata atau lebih. Contohnya apa? Makalah ini harus dikumpulkan besok atau minggu depan. Nah, atau ini bisa pilihannya. Jadi makalah itu bisa dikumpulkan besok atau minggu selanjutnya, minggu depan. Jadi pilihannya besok atau minggu depan. Anak-anak bisa mengerjakan tugas ini sekarang atau nanti setelah kegiatan ini berlangsung. Seperti itu. Anak-anak boleh mengerjakan sendirian atau secara berkelompok. Jadi pilihannya boleh sendirian, boleh individu atau boleh kelompok, seperti itu.
Selanjutnya adalah kalimat majemuk yang menyatakan penguatan, yaitu dua atau lebih klausa yang dihubungkan dengan kata bahkan. Contohnya adalah dia tidak hanya cantik, klausa pertama dihubungkan dengan kata bahkan, dia juga sangat baik hati. Saya bangunan ini tidak hanya bagus, bangunan ini tidak hanya megah, bahkan dia juga memiliki nilai sejarah. Seperti itu contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah kalimat majemuk setara yang menyatakan urutan, yaitu yang dibentuk dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian. Contohnya di sini adalah mula-mula disebutkan nama juara melukis tingkat SD, kemudian disebutkan nama-nama juara melukis tingkat SMP. Contoh yang lain bisa saya pergi ke pasar, kemudian saya pulang ke rumah. Nah, itu adalah urutannya. Pertama dia ke pasar, kemudian dia pulang ke rumah. Mula-mula saya pergi ke rumah nenek, kemudian saya pergi ke rumah paman. Jadi urutannya setelah ke rumah nenek dilanjutkan kepada pergi ke rumah paman, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan kalimat majemuk bertingkat, KMB. Kalimat majemuk setara terdiri atas satu klausa bebas dan satu klausa terikat. Kedua klausa tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting, inti gagasan, disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah, kedudukannya disebut dengan klausa sematan atau anak kalimat. Ada beberapa penanda hubungan atau konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu sebagai berikut: kata waktu, konjungsi waktu, ketika, sejak, konjungsi yang menyatakan sebab, karena, sebab. Jadi ada 11 jenis konjungsi ya. Anak-anak bisa baca sendiri di bukunya. Sekarang kita ke contohnya saja. Contohnya adalah, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Nah, klausa pertama dijelaskan tadi bahwasanya kalimat majemuk setara terdiri atas satu klausa bebas dan satu klausa terikat. Nah, kita perhatikan contohnya, mana yang merupakan klausa utama dan mana yang merupakan klausa terikat. Nah, klausa pertamanya adalah walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat modern, itu adalah klausa pertama atau gagasan utamanya. Nah, para hacker masih dapat mengacaukan data komputer itu. Nah, para komputer ini, klausa selanjutnya itu menyatakan bahwasanya anak kalimat. Tingkatannya apa? Tingkatannya yang klausa pertama merupakan gagasan atau induk kalimat, dan klausa yang kedua itu disebut dengan induk kalimat atau klausa sematan, seperti itu. Selanjutnya bagian C, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Contohnya adalah, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Kalimat majemuk setaranya adalah kami berhenti dan langsung pulang. Kalimat majemuk campurannya adalah
kami berhenti karena hari sudah malam. Anak-anak bisa baca di bukunya, ada penjelasannya. Jadi kalimat yang klausa yang kami berhenti dan langsung pulang itu adalah kalimat majemuk setaranya, dan kalimat majemuk campurannya adalah kami berhenti karena hari sudah malam. Selanjutnya adalah kami pulang tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Kalimat majemuk setaranya adalah kami pulang tetapi mereka masih bekerja, itu adalah kalimat majemuk setaranya. Pulang, mereka sudah bekerja, itu majemuk. Ingat majemuk tadi terdiri dari dua klausa yang dihubungkan dengan kata dan. Kalimat majemuk setara. Kalau majemuk bertingkatnya adalah mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Jadi demikian penjelasan anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila penjelasan ini mungkin kurang tepat dan belum bisa anak-anak pahami. Nanti untuk penjelasan yang belum bisa dipahami silakan tanyakan ke WA Japri Ustadz langsung. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.